Laki-laki ini berniat mempermalukan wanita yang dijadikannya saingan di kampus. Tapi ternyata yang terjadi sungguh di luar dugaan. Di universitas terkenal di Yogyakarta, koridor-koridornya ramai dengan obrolan dan tawa para mahasiswa. Mereka berlarian, masing-masing dengan kekhawatiran dan ambisi mereka sendiri. Salah satu yang menonjol di antara mereka adalah Dio, seorang pemuda dari keluarga kaya yang dikenal sombong dan suka menyombongkan diri. Ia tidak hanya mendominasi kelas dengan nilai-nilainya yang tinggi tetapi juga mengintimidasi teman-teman sekelasnya dengan kekayaan dan pengaruhnya. Untuk menegaskan dominasinya, Dio mendekati Rima, yang sedang mengobrol dengan beberapa teman sekelasnya. Tiba-tiba, ia melontarkan ejekan dengan nada merendahkan. Apa kamu pikir bisa meraih sesuatu dengan sikap rendah hati seperti itu? Mungkin kamu harus belajar bersikap seperti orang yang lebih tinggi derajatnya darimu. Meskipun kata-kata Dio kasar, Rima tetap tenang. Wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit yang ia rasakan. Ia menatap langsung ke mata Dio, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan keteguhan hati yang luar biasa. Melihat keberanian Rima, teman-temannya terkejut. Namun, Rima tetap menjaga harga dirinya. Ia memilih untuk mengabaikan ejekan tersebut dan kembali berkonsentrasi pada studinya. Hal ini membuat Dio bingung dan di satu sisi geram, karena ia tidak mampu menggoyahkan kepercayaan diri Rima. Pada titik ini, mahasiswa lain mulai menyadari bahwa Rima berbeda. Kekuatan yang ia miliki bukan berasal dari kekayaan atau penampilan, melainkan dari karakter dan tekad yang kuat. Seiring waktu, Rima semakin dikenal di lingkungan universitas. Ia menjadi contoh bahwa dedikasi dan karakter lebih berharga daripada kesombongan. Ia juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, membantu menyelenggarakan seminar dan lokakarya yang bermanfaat bagi semua mahasiswa. Pendekatan kolaboratif dan sikap positifnya membuatnya menjadi sosok yang dicintai dan dihormati di komunitas akademik. Sementara itu, Dio mulai merasa terancam. Popularitas dan rasa hormat yang diperoleh Rima mulai menggerogoti otoritas dan kontrolnya terhadap mahasiswa lain. Semakin lama, ia melihat Rima sebagai ancaman yang harus diatasi, dan ketegangan di antara keduanya pun meningkat. Namun, popularitas Rima terus berkembang. Sikapnya yang rendah hati dan komitmennya terhadap studinya serta komunitas universitas membuatnya menjadi sosok yang dikagumi. Hal ini terdengar di halaman kampus, ruang kelas, bahkan di koridor-koridor yang dahulu dikuasai oleh Dio. Gumaman positif tentangnya pun semakin sering terdengar, membuktikan bahwa kepribadian dan kerja keras lebih dihargai daripada kesombongan. Tentang prestasi dan karakternya, Rima telah menjadi simbol integritas dan dedikasi. Di sisi lain, Dio merasakan pengaruhnya menyelinap melalui jari-jarinya. Rasa iri menggerogotinya setiap kali ia melihat Rima disambut hangat oleh teman-teman sekelasnya atau dipuji guru. Ia menyadari bahwa usahanya untuk mempermalukan dan mendiskreditkan Rima gagal total. Rima tampak tidak terpengaruh, harga dirinya tetap terjaga, dan hal ini hanya menambah rasa frustrasi Dio. Pada hari-hari biasa, Dio menyaksikan dari jauh ketika Rima menerima tepuk tangan meriah setelah presentasi yang mengesankan di sebuah seminar. Senyum tulus di wajahnya, dikelilingi oleh rekan-rekan yang mengaguminya, membuat Dio merasakan campuran antara kemarahan dan ketidakberdayaan. Ini tidak bisa terus seperti ini, pikir Dio geram. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu yang drastis untuk mengembalikan dominasinya. Dio yang termakan oleh kebutuhan untuk menegaskan keunggulannya memutuskan bahwa mempermalukan Rima di universitas adalah langkah yang tepat. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan disaksikan semua orang. Maka, ia merencanakan sebuah pesta ulang tahun yang mewah di salah satu restoran ternama di Yogyakarta. Dengan penuh percaya diri, Dio mendekati Rima dan berkata, "Rima, aku akan mengadakan pesta ulang tahun di restoran Eleganza hari Sabtu ini. Aku ingin kamu datang. Ini akan menjadi malam yang tak terlupakan." Rima, yang terkejut dengan kebaikan Dio yang tak terduga, sempat ragu-ragu. Ia tahu bahwa Dio bukanlah orang yang bisa diharapkan niat baiknya. Namun, kesopanan dan martabatnya membuatnya menerima undangan itu dengan sopan. "Terima kasih atas undangannya, Dio. Saya akan datang," jawabnya dengan senyum kecil sebelum berjalan pergi. Dio hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia mengurus setiap detail pesta dengan cermat. Dekorasinya akan meriah, makanannya lezat, dan daftar tamunya selektif. Ia ingin semuanya sempurna untuk momen besar di mana Rima akan diekspos. Sementara itu, Rima yang menyadari kemungkinan niat Dio mempersiapkan diri secara internal untuk apapun yang akan terjadi. Ia tahu bahwa kekuatan yang sebenarnya tidak datang dari lingkungan di sekitarnya, tetapi dari dalam dirinya sendiri.
Dengan dukungan dari temannya, Hendra, ia bertekad untuk menghadapi Dio sekali lagi tanpa kehilangan harga dirinya. Dengan semakin dekatnya hari pesta, persiapan Dio hampir selesai. Ia yakin bahwa ini akan menjadi malam di mana akhirnya ia bisa menempatkan Rima di posisinya yang menurutnya pantas. Namun, ia tidak menyadari bahwa Rima sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Dio berjalan memasuki restoran Eleganza, yang terkenal dengan suasana mewah dan klien eksklusifnya. Restoran itu sedang didekorasi dengan bunga dan lampu-lampu berkilauan, menciptakan suasana yang sempurna untuk sebuah pesta megah. Dio, kata Rima sambil tersenyum tipis, saya akan datang ke sana. Dio sempat terkejut dengan jawaban yang begitu percaya diri. Dia mengharapkan ada tanda-tanda kegugupan atau ketidaknyamanan, tetapi yang ia lihat hanyalah tekad dan wibawa. Namun, ia segera mendapatkan kembali ketenangannya, yakin bahwa di luar universitas, ia akan memiliki kendali penuh atas situasi. Setelah menerima undangan, Rima mulai mempersiapkan diri untuk pesta tersebut. Ia tahu bahwa niat Dio adalah untuk mempermalukannya, tetapi ia memutuskan untuk tidak mundur. Ia meminta dukungan dari temannya, Hendra, yang akan membantunya menjaga kepercayaan diri. Hendra, yang berpengaruh di dunia bisnis dan seorang teman yang setia, tahu persis bagaimana menghadapi situasi penuh tekanan dan bersedia mendampingi Rima. Menjelang hari H, Rima tetap fokus pada pelajaran dan kegiatan sehari-harinya tanpa membiarkan rasa cemas menguasai dirinya. Ia tahu bahwa kekuatannya yang sebenarnya berasal dari integritas serta dukungan dari orang-orang yang benar-benar berarti. Di sisi lain, Dio semakin cemas menghadapi acara besar tersebut. Ia berulang kali membayangkan saat Rima tiba, membayangkan dirinya melihat Rima merasa tidak nyaman dan malu di tengah-tengah kemewahan restoran. Ia tidak sabar untuk melihat reaksinya dan memastikan bahwa semua orang yang hadir menyaksikan penghinaan yang telah ia rencanakan. Dengan kepercayaan diri yang utuh dan antisipasi Dio yang semakin meningkat, malam pesta ulang tahun itu menjanjikan sebuah titik balik dalam dinamika di antara mereka. Ketika tanggal pesta semakin dekat, Rima tahu bahwa ia harus mempersiapkan diri dengan baik. Dengan dukungan dari Hendra, yang memiliki banyak koneksi di dunia bisnis, Rima semakin yakin bahwa ia bisa menghadapi malam itu dengan penuh percaya diri. Pagi sebelum pesta, Rima menemui Hendra di rumahnya. Hendra tidak hanya memberikan dukungan moral tetapi juga membantu Rima memilih gaun malam yang elegan dan aksesori yang melengkapi penampilannya dengan sempurna. Saat menatap cermin, Rima melihat bukan hanya seorang wanita cantik, tetapi juga seseorang dengan kehadiran yang mengesankan dan tenang. Ia tahu bahwa ia siap untuk menghadapi tantangan apapun yang muncul malam itu. Hendra juga menyiapkan mobil elegan untuk mengantar Rima ke restoran Eleganza, memastikan bahwa ia tiba di acara tersebut dengan martabat yang layak ia dapatkan. Dalam perjalanan menuju restoran, Hendra terus memberikan dukungan dan mengingatkan Rima untuk tetap percaya diri. Restoran Eleganza tampak memukau malam itu. Lampu gantung kristal menggantung di langit-langit tinggi, memancarkan cahaya lembut di atas meja-meja yang didekorasi secara elegan dengan taplak meja linen putih. Semua orang menanti momen yang akan menjadi sorotan malam itu, dan Rima siap menghadapinya. Dan rangkaian bunga eksotis menghiasi ruangan, sementara para musisi memainkan melodi lembut yang menciptakan suasana kemewahan dan kecanggihan. Para tamu mulai berdatangan, semuanya mengenakan pakaian formal, tertawa, dan mengobrol saat para pelayan berkeliling menyajikan koktail rumit serta hidangan pembuka yang lezat. Suasana yang tercipta sangat mewah, persis seperti yang direncanakan Dio. Ia bergerak mengelilingi ruangan, menyapa para tamu dengan senyum puas, namun matanya terus mencari pintu masuk. Dio merasa cemas, pikirannya dipenuhi antisipasi untuk melihat Rima runtuh di tengah kemewahan yang telah ia atur dengan hati-hati. Ia membayangkan raut wajah Rima yang tidak nyaman dan malu saat menyadari dirinya berada di luar lingkungan biasanya. Setiap menit yang berlalu, antisipasi Dio semakin bertambah, hingga akhirnya, Rima tiba bersama Hendra. Percakapan di ruangan itu meredam sejenak, dan mata semua orang tertuju pada pintu masuk. Namun, tidak seperti yang Dio bayangkan. Alih-alih terlihat tidak pada tempatnya atau malu, Rima melangkah dengan anggun dan penuh keyakinan. Senyum lembutnya menyinari wajahnya, sementara Hendra yang mendampinginya menampilkan sikap tenang dan berwibawa. Para tamu yang mengenalnya sebagai mahasiswi rendah hati kini melihatnya dengan perspektif baru, seorang wanita yang memiliki kelas dan martabat. Bisikan pujian mulai beredar di sekitar aula. Dio, yang masih berusaha memproses apa yang dilihatnya, menyadari bahwa rencananya mulai berantakan. Kepercayaan diri Rima dan keanggunan penampilannya telah mengubah dinamika malam itu. Ia berusaha menenangkan diri dan menoleh ke arah Rima dengan senyum tegang, mencoba mempertahankan kendali atas situasi. Kejutan yang menyenangkan melihatmu di sini,
kata Dio, berusaha menyembunyikan rasa frustrasinya. Terima kasih atas undangannya, Dio, jawab Rima dengan tenang, tatapannya penuh percaya diri. Para tamu mulai berbisik di antara mereka, terkesan dengan cara Rima membawa dirinya. Siapa sangka, Rima begitu anggun, komentar salah satu tamu. Hendra, yang berada di sisi Rima, menatapnya dengan bangga. Ia tahu betapa pentingnya momen ini bagi Rima. Pesta yang awalnya dirancang Dio sebagai pukulan terakhir terhadap Rima justru menjadi kebalikannya. Keanggunan dan ketenangan Rima semakin memperkuat posisinya di universitas. Semua orang di ruangan itu terkesan dengan kehadirannya dan ingin tahu lebih banyak tentang wanita muda yang telah memenangkan banyak kekaguman. Rima berdiri dengan Hendra di sisinya dan mulai berbicara dengan suara yang tenang serta penuh percaya diri. Selamat malam semuanya. Saya ingin berterima kasih kepada Dio yang telah mengundang saya dan kepada Anda semua yang hadir di sini malam ini. Rima memulai, menatap para hadirin dengan senyum tulus. Saya ingin berbagi sedikit tentang diri saya, sesuatu yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Para tamu mencondongkan tubuh ke depan, memperhatikan setiap kata yang diucapkan Rima. Bahkan Dio, yang awalnya penuh percaya diri, kini mulai menyadari bahwa malam ini tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Rima berdiri di hadapan para hadirin, dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Saya berasal dari keluarga sederhana, dan saya memilih untuk hidup dengan integritas. Saya tidak tertarik pada kemewahan atau menyombongkan diri, karena saya percaya bahwa kehebatan sejati datang dari pilihan yang kita buat dalam hidup. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap dalam benak para pendengarnya. Pilihan saya adalah untuk fokus pada studi saya, menghormati sesama, dan menjaga nilai-nilai yang saya pegang teguh. Dio merasakan kemarahannya memuncak. Ia telah merencanakan pesta ini untuk mempermalukan Rima, tetapi justru dirinya yang diabaikan. Sementara itu, Rima menerima semua pujian. Berusaha tetap tenang, Dio berdiri dan mencoba mengalihkan perhatian kepada dirinya sendiri. Ya, tentu saja saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua di acara ini, ujar Dio dengan senyum dipaksakan. Selalu menyenangkan mendengar berbagai perspektif yang berbeda. Namun, para tamu tampaknya tidak tertarik untuk mendengarkannya. Para tamu terus membicarakan pidato Rima, memuji kebijaksanaan dan kekuatan karakternya. Dio yang menyadari bahwa upayanya untuk mendapatkan perhatian telah gagal, merasa semakin terisolasi. Seiring berjalannya malam, semakin jelas bahwa Rima tidak hanya menolak usaha Dio untuk mempermalukannya, tetapi juga mengubah situasi menjadi kemenangan pribadinya. Pengungkapannya tentang asal-usulnya yang sederhana serta nilai-nilai yang dipegangnya beresonansi mendalam dengan semua yang hadir. Dio merasa tidak nyaman. Ia tahu bahwa situasi ini telah benar-benar di luar kendalinya. Berusaha keras untuk mendapatkan kembali perhatiannya, ia melangkah ke tengah ruangan dan mengangkat gelas anggurnya. Hadirin sekalian, katanya dengan senyum yang dipaksakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua di malam yang istimewa ini. Rasanya luar biasa melihat begitu banyak orang berkumpul di sini. Namun, upayanya untuk menarik perhatian tidak berhasil. Seorang tamu berkomentar, Rima mengingatkan kita semua tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Yang lain menambahkan, sikap dan nilai-nilainya memberikan pelajaran bagi kita semua. Pujian-pujian itu terasa seperti pukulan bagi Dio. Ia mencoba memulai percakapan, menceritakan kisah-kisah lucu, tetapi tidak ada yang tertarik. Malam yang ia rencanakan sebagai ajang kemenangan justru berubah menjadi penghormatan bagi Rima. Dalam frustrasinya, Dio hanya bisa menyaksikan bagaimana Rima mendapatkan rasa hormat yang selama ini ia anggap sebagai miliknya. Pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya kerendahan hati dan rasa hormat. Kata-kata yang Dio ucapkan terasa kosong dibandingkan dengan ketulusan Rima. Sebagai seorang yang melambangkan nilai-nilai sejati, malam itu menjadi kemenangan karakter yang sesungguhnya atas kesombongan dan kepura-puraan. Seiring berjalannya waktu, banyak tamu yang merekam momen-momen pesta di ponsel mereka, mengunggah video dan foto ke media sosial. Siaran langsung pesta ulang tahun Dio menarik perhatian banyak orang, baik di dalam maupun di luar universitas. Namun, apa yang seharusnya menjadi perayaan kemewahan bagi Dio berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Video Rima yang datang bersama Hendra dengan keanggunan yang memukau serta pidatonya yang inspiratif mulai menjadi viral. Jejaring sosial dibanjiri komentar yang memuji Rima dan kritik yang semakin keras terhadap Dio. Para pengguna internet terpesona oleh kisah yang sedang berlangsung. Kini Dio diejek dan dikritik karena kesombongannya serta usahanya yang gagal untuk mempermalukan Rima.
Salah satu video yang menangkap momen ketika Rima mengungkapkan asal-usulnya yang sebenarnya dan menjelaskan pilihannya untuk hidup sederhana menjadi sangat populer. Dalam video tersebut, ekspresi keterkejutan dan kekecewaan Dio terlihat jelas, dan ini langsung menjadi meme dengan keterangan yang menyoroti kejatuhannya. Ketika Anda mencoba mempermalukan seseorang dan akhirnya mempermalukan diri sendiri. Melihat reaksi-reaksi yang muncul di dunia maya, Dio menyadari betapa besar kekalahannya. Setiap postingan dan komentar baru menjadi pengingat akan kegagalannya, bagaimana upayanya untuk mempermalukan Rima justru menjadi bumerang. Perasaan diejek di depan umum sangat menyakitkan. Sementara itu, Rima tetap anggun dan tenang, mengobrol dengan para tamu dan menikmati malam itu. Ia tidak membutuhkan media sosial untuk mengetahui bahwa ia telah memenangkan pertarungan tersebut. Kekaguman dan rasa hormat yang ia dapatkan di mata orang-orang di sekitarnya sudah cukup. Video dan komentar terus menyebar, dan Dio menyadari bahwa reputasinya telah hancur, tidak hanya di pesta itu tetapi juga di seluruh universitas. Ia telah dikalahkan oleh integritas dan kekuatan karakter yang sesungguhnya. Dengan penghinaan Dio yang disiarkan secara langsung dan diperkuat di media sosial, jelas bahwa malam itu adalah milik Rima. Ia telah mengubah sebuah upaya penghinaan menjadi kemenangan pribadi, dan kisahnya kini menginspirasi banyak orang untuk menghargai kerendahan hati dan kejujuran. Saat malam semakin larut dan penghinaan terhadap Dio semakin meluas di media sosial, ia mulai merasakan tatapan penuh bisik-bisik dari para tamu. Tawa yang dulu mengiringinya kini berubah menjadi keheningan yang menyakitkan. Perlahan, Dio menyadari betapa sia-sianya kekuasaan yang selama ini ia banggakan, yang diperolehnya melalui intimidasi dan kesombongan. Pesta yang seharusnya menjadi ajang kejayaan bagi dirinya justru berubah menjadi momen introspeksi yang pahit. Dikelilingi oleh tamu-tamu yang kini lebih waspada terhadapnya, Dio menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya. Dengan suara yang syarat ketulusan, ia akhirnya berbicara, Saya harus meminta maaf. Bukan hanya untuk apa yang saya lakukan malam ini, tetapi juga untuk semua waktu di mana saya telah bersikap sombong dan tidak menghormati orang lain. Saya sadar bahwa saya salah, dan saya sungguh menyesal." Hening sejenak menyelimuti ruangan. Semua orang yang hadir meresapi kata-kata Dio. Irma, yang selalu ramah dan penuh kebijaksanaan, menatapnya dengan ekspresi lembut. "Permintaan maafmu bisa menghapus apa yang telah terjadi, Dio," katanya dengan tenang. "Tapi yang lebih penting adalah apa yang akan kamu lakukan setelah ini." Sejak malam itu, perubahan dalam diri Dio mulai terlihat. Selama beberapa hari berikutnya, banyak orang di universitas menyaksikan sikapnya yang lebih rendah hati dan lebih mau mendengarkan. Ia mulai berpartisipasi dalam proyek-proyek komunitas dan mendukung inisiatif yang mempromosikan kesetaraan serta rasa hormat. Transformasi ini tidak luput dari perhatian. Budaya di universitas pun perlahan berubah, mencerminkan nilai-nilai yang diperlihatkan oleh Irma, integritas, rasa hormat, dan ketulusan. Para dosen dan mahasiswa semakin menghargai pentingnya karakter sejati. Kisah Irma dan Dio menjadi pelajaran moral yang kuat bagi semua orang. Mereka mulai menyadari bahwa kehebatan sejati tidak datang dari kekayaan atau kekuasaan, tetapi dari bagaimana seseorang memperlakukan orang lain dan menjalani hidup dengan penuh integritas serta kerendahan hati. Irma terus menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi, bukan hanya karena kecerdasan dan dedikasinya, tetapi juga karena kemampuannya untuk memaafkan dan menginspirasi perubahan positif. Martabat dan kekuatannya menjadi mercusuar bagi semua orang, mengingatkan mereka tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Pesta yang dimulai sebagai upaya penghinaan akhirnya berubah menjadi perayaan karakter dan penebusan. Momen ini meninggalkan jejak abadi di universitas, menjadi pengingat bahwa harga diri sejati tidak terletak pada status sosial, tetapi pada kebaikan hati dan kebijaksanaan dalam bertindak.